Assalamualaikum teman-teman. Jadi hari ini itu aku nggak ada jadwal untuk kuliah dan aku gabut banget karena aku juga nggak ada kegiatan apapun di rumah. Jadi aku memutuskan untuk sharing-sharing aja sama kalian, berbagi pengalaman tentang ngejalanin hubungan. Nah, aku itu adalah salah satu dari mungkin sekian banyak orang yang pernah ngejalanin toxic relationship. Nah, apa sih toxic relationship itu? Menurut dari yang aku baca ya, toxic relationship itu hubungan yang ditandai dengan perilaku buruk atau tidak sehat secara emosional, dan itu tuh dilakuin sama satu pihak kepada pasangannya, dan itu tuh tidak jarang juga bisa merusak fisik. Nah, dengan siapa sih aku pernah ngejalanin toxic relationship? Aku pernah ngejalanin toxic relationship ini sama seseorang yang Nah, udah selesai ya, lagi iqomah. Dan dengan siapa sih aku pernah ngejalanin toxic relationship? Aku pernah ngejalanin toxic relationship ini dengan seseorang yang di sini aku anggap aja sebagai masa lalu ya. Karena aku nggak mau nyebutin inisial ataupun namanya, soalnya aku takut bakal jadi awal permasalahan yang baru dan beruntut. Aku nggak mau itu terjadi. Nah, kenapa sih bisa terjadi toxic relationship di aku sendiri ya? Dan berapa lama toxic relationship itu terjadi? Jadi awal mulanya itu karena dulu aku tuh sering banget curhat sama dia, cowok ya. Dan aku tuh terbiasa menceritakan segala permasalahan yang sedang aku hadapi. Nah, aku cerita ke dia dari mulai aku sebel, aku sedih, aku lagi bahagia, apapun yang aku rasain pasti bakal aku ceritain karena posisinya di situ aku adalah anak yang broken home, dan pada titik itu aku ngerasa bahwa aku itu kayak, buat apa sih aku hidup, dan kenapa sih Tuhan kasih cobaan yang berat banget sama aku gitu. Kenapa nggak orang lain aja, dan kenapa sih harus aku gitu. Emang aku mampu? Kadang aku bertanya-tanya kan kayak gitu, namanya manusia. Terus setelah datangnya dia di hidup aku, dan aku ngerasa bahwa oh iya nih, enak ada orang yang bisa jadi pendengar yang baik buat aku, dan dia itu mendengarkan segala yang aku keluhin gitu loh. Segala yang aku keluhin, A, B, C, D, E, F, G sampai Z gitulah ya, permasalahanku dari yang ringan sampai yang berat yang aku jalanin. Nah, kemudian aku, namanya perempuan ya, pasti bakal nyaman sama orang yang selalu perhatian, apalagi laki-laki ya kan. Nah, kemudian dari situ dia peduli sama aku, sama permasalahan hidup aku jadi ngerasa bahagia, ngerasa oh enteng ya ternyata bisa cerita sama orang lain. Dan aku ngerasa beban aku pada saat itu tuh mulai berkurang semenjak aku bisa menceritakan segala hal sama dia. Nah, berapa lama sih aku ngejalanin toxic relationship itu? Aku ngejalanin hubungan sama dia sekitar 1,5 sampai hampir 2 tahun. Terus kenapa sih dia bisa jadi seperti itu gitu kan? Aku tuh bingungnya karena gini, aku
waktu itu aku kuliah di kota Yogyakarta dan sekarang aku juga lagi pulang di rumah aku di daerah Gombong, Kebumen. Terus semenjak aku pindah di rumah dia tuh lebih mudah kan untuk menemui aku karena secara jarak juga enggak jauh. Nah, tapi lama-lama semenjak deket itu jadi kan sering ketemu. Nah, semenjak sering ketemu itu dia tuh jadi posesif. Nah, caranya dia posesif itu gimana? Pertama, dia itu selalu ngecek handphone aku. Jadi setiap kali kita ketemu pasti dia bakal ngecek handphone aku. Contohnya aku browsing apa, aku chat sama siapa, aku whatsappan sama siapa, atau apapun itulah, pokoknya dia itu cek seluruh HP aku, kayak termasuk galeri. Misalkan aku foto, itu foto tanggal berapa, dan fotonya itu pernah dikirim ke siapa, kayak gitu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, dia itu selalu mantau sosial media aku, kayak misalkan apa aku ada posting apa di Instagram, atau aku sih nggak begitu sering main Instagram ya, aku punya cuma aku nggak suka main. Terus sering mantau sosial media kayak yaitu tadi WhatsApp, pasti itu kalau WhatsApp. Terus juga dia itu mantau sosial media kayak Facebook, aku membagikan apa. Nah, sekiranya postingan yang aku bagikan itu bikin mood dia jelek, pasti dia itu langsung marah sama aku. Dan buruknya lagi, ketika dia marah, sorry ya, ini bukan lagi menjelek-jelekan orang lain, tapi aku hanya menceritakan apa yang pernah aku alami. Nah, jeleknya itu ketika moodnya dia lagi jelek dan sekalinya aku itu salah, dia itu nggak akan mau maafin aku kalau aku itu belum kayak ngemis-ngemis minta maaf gitu sama dia. Itu buruknya. Sorry, bukan menceritakan, sekali lagi ya, sorry, bukan mau menceritakan keburukan orang lain. Terus yang ketiga, dia itu nggak ngebolehin kalau aku itu mau jalan sama orang lain. Kayak misalkan aku mau jalan nih sama temenku, mau kesini, misalkan mau beli buku atau mau jalan sekedar makan di pinggir jalan atau gimana gitu, dia nggak pernah ngebolehin. Pokoknya segala sesuatu yang aku lakuin itu harus sama dia gitu. Nah, terus yang keempat yaitu dia pasti bakal marah banget sama aku kalau misalnya aku itu nggak bisa dihubungin. Dia itu akan sangat marah ketika aku nggak bisa dihubungin lebih dari 3 jam. Aku nggak boleh diem lebih dari 3 jam dulu itu ya. Terus ada lagi yang kelima, yaitu dia itu selalu merendahkan aku. Posesifnya dia yang kelima itu dia selalu merendahkan aku. Merendahkan aku tuh gimana? Contoh ya gini, dulu itu mungkin aku pernah deket sama banyak temen-temen, mungkin khususnya cowok, dan dia itu merendahkan aku di situ, di titik itu, dimana dia itu selalu ngata-ngatain aku bahwa kamu itu kalau nggak sama aku nggak akan ada yang mau sama kamu karena kamu tuh banyak banget minusnya gitu kan. Kayak misalkan contohnya ya, kamu tuh jelek, kamu gendut, kamu apa ya, kamu itu nggak sempurna, kamu itu nggak bisa gini, nggak bisa gitu loh. Banyak banget yang dia rendahin. Khususnya dia itu pernah kayak bilang gini, kamu itu murahan, kamu itu, sorry ya ini kasar, bukan bermaksud aku ngomong kayak gini, kamu itu murahan, kamu itu bajingan, kamu itu perempuan gini gitulah intinya. Itu yang kelima. Terus yang keenam itu posesifnya dia itu dia selalu
mau membuat keputusan di hidup aku. Kayak misalkan contoh ya, dia bikin keputusan kayak aku nggak boleh terlalu deket sama orang tua, katanya aku itu nanti jadi nggak mandiri atau gimana gitu kan. Terus habis itu bikin keputusan kayak misalkan kamu tuh nggak boleh pakai lipstick yang merah-merah, atau kamu tuh nggak boleh pakai pakaian yang gini gitu kan. Terus yang ketujuh, dia itu menggunakan kelemahan aku sebagai ancaman. Nah, sebagai ancaman yang bagaimana? Nah, aku itu dari dulu sering banget, yaitu yang tadi aku katakan, bahwa dia itu pernah mengancam, bukan mengancam sih, ya intinya dia itu pernah ngomong kalau misalkan kamu nggak sama aku, hidup kamu tuh bakal gini gitu kan. Nanti kuliah kamu nggak lulus, nanti kamu nggak ada rezeki, nanti bla 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 segala macem lah intinya gitu. Terus yang ke-8 yaitu dia itu pingin tahu banget segala detail rencana hidup aku. Jadi aku ke depannya itu seperti apa, dia tuh pengen tahu banget. Kayak misalkan aku ke depannya setelah lulus aku mau kemana, mau kerja di mana, terus habis itu mau nikah sama siapa, kayak gitu. Intinya dia selalu memastikan bahwa dia itu ada di dalam rencana aku gitu loh. Terus yang ke-9 yaitu dia itu selalu mengatur cara berpakaian aku gitu loh. Nah, aku sendiri sebagai aku pribadi, aku nggak suka sebagai orang itu diatur-atur, karena prinsipku dari dulu itu aku nggak suka diatur, aku lebih suka bebas, tapi aku tetap diawasin gitu loh. Nah, terus dia mengatur-ngatur berpakaian aku, kayak kamu tuh nggak boleh pakai pakaian gini. Ya mungkin niatnya dia itu baik ya, mengingatkan aku sebagai seorang muslim harus menutup aurat gitu kan. Tapi aku nggak suka kalau caranya dia itu memaksa. Aku tuh lebih suka sama laki-laki yang caranya dia itu mengingatkan aku. Jadi aku tuh berubah karena kemauan aku supaya lebih baik, bukan karena dipaksa lebih baik gitu loh. Nah, terus yang ke-10, ini yang terakhir, dia itu abusive itu apa, kayak dia itu berani melakukan penyiksaan fisik. Nah, ini deep banget ya, ini udah masuk ke pembicaraan inti ya. Dan tadi pertanyaannya berapa lama aku ngejalanin ini. Sebenarnya ini tuh belum lama, aku ngejalanin hubungan sama dia juga memang belum lama-lama banget ya, baru hampir 2 tahun itu tadi. Dibilang 1,5 itu lebih, karena udah hampir 2 tahun aku ngejalanin hubungan sama dia. Nah, aku juga ngejalanin hubungan sama dia juga, aku nggak pernah yang namanya kayak boleh kenal sama orang lain juga, nggak boleh, apalagi laki-laki ya. Kalau mau menghubungin keluarga aja aku harus izin dulu sama dia, dan kalau misal aku harus pergi itu harus izin dulu sama dia, harus pamitan dulu sama dia. Kalau dia nggak izinin pasti aku nggak boleh pergi. Dan kalau misalkan sorry ya, aku mau nangis. Dan kalau misalkan dulu itu, kalau misal dia itu nggak ngebolehin aku pergi, ya aku nggak pergi gitu loh. Bodoh banget kan. Dan ketika aku berpamitan, misalkan aku mau pergi ke kampus, aku kuliah. Nah, kadang-kadang aku ada kuliah pagi, jam 7 pagi. Nah, kebetulan kadang aku juga emang lagi hektik ya kan, lagi panik, buru-buru buat berangkat. Aku lupa tuh pamitan. Ya udah, jadi itu masalah baru deh, kayak gitu. Nah, kemudian kekerasan apa sih yang pernah dia lakuin, abusive apa, penyiksaan fisik seperti apa yang pernah
dia lakuin ke aku. Nah, dia itu pernah nampar aku, itu nggak cuma 1-2 kali ya, nggak cuma 1-2 kali dia nampar aku, berkali-kali dia nampar aku. Yang pertama karena dia itu pernah mergokin aku ketemu sama cowok. Jadi aku pernah sengaja banget nih, aku karena udah nggak tahan banget sama hubungan ini, ya udah akhirnya aku ngeberaniin diri buat kenalan sama cowok. Jadi waktu itu aku di luar dan dia itu posesif banget ketika aku di rumah. Misal aku di rumah, dia itu tiba-tiba video call aku, telepon aku gitu kan, memastikan bahwa aku tuh benar-benar di situ gitu loh. Setelah itu dia itu video call aku angkat, iya halo gitu kan. Dia tanya aku lagi di mana, aku bilang aku lagi di luar sama papa gitu kan. Lah di mana papahnya? Tuh di depan lagi ada urusan sama orang gitu kan. Dan pada saat itu dia minta coba lihat sekeliling kamu ada siapa gitu kan. Terus akhirnya aku alihin kamera aku dari kamera depan ke kamera belakang. Di situ ada teman aku yang itu tadi aku bilang aku beraniin diri buat kenalan. Aku kenalan sama orang itu, dan pada saat itu juga dia itu datang. Belum datang, maksudnya dia itu marah. Oh, kamu dasar perempuan gini, kasar deh intinya. Nah, terus habis itu dia itu bilang, kamu jangan pulang, kalau kamu pulang mati kamu sampai rumah gitu kan. Ya udah akhirnya aku nggak pulang, aku tungguin dia datang. Dia bilang kan tadinya situ aja, jangan pulang, sampai pulang kamu gini gitulah intinya. Terus pada saat itu di lokasi itu ada aku, ada papaku, ada cowok itu, dan ada dia. Akhirnya dia nyuruh papa aku untuk pulang duluan ke rumah. Pulang duluan aja pak ke rumah, nanti saya mau ke rumah gitu kan. Terus akhirnya teman aku itu juga otomatis cabut dong. Nah, terus habis itu teman aku itu ternyata nggak pulang, ternyata dia ngawasin aku dari kejauhan. Alhamdulillah dong ya, berarti masih perhatian. Nah terus di situ cuma ada aku nih sama dia, terus akhirnya dia marah. Itu pertama kali dia nampar aku. Mungkin maksudnya bukan nampar ya, tapi kayak tangannya itu nabok pipi aku gitu loh, tapi lecetnya itu dari sini sampai sini. Nah itu aku punya buktinya, nggak cuma aku asal ngomong, aku punya buktinya bahwa ternyata pipi aku lecet sampai itu berapa hari kaku baru sembuh. Itu pertama. Terus selain ditampar diapain, aku pernah hampir ditusuk lehernya pakai keris, karena dia itu orangnya suka banget sama hal-hal yang kayak gitu. Aku pernah mau ditusuk keris, lehernya udah nancep nih di sini, udah nancep. Ya karena permasalahan posesifnya dia itu juga, karena ya menurut dia kalau apa yang aku lakuin dan nggak sesuai sama dia, berarti aku yang salah gitu loh, dan aku yang harus minta maaf, harus ngemis maaf. Kalau enggak pasti juga nggak akan dimaafin juga gitu kan. Selain ditusuk, ditampar, apalagi aku pernah ditendang juga bagian kakiku. Terus pernah ditonjok juga bagian dadaku yang sebelah kanan. Bukan bagian dada sih, maksudnya di atas sini doang gitu loh. Tapi emang itu sakit banget sih, karena ibaratnya aku itu perempuan dan aku ditonjok sama laki-laki gitu loh. Terus apalagi terakhir kali itu aku hampir dipaku kepalanya karena aku ngelawan sama dia gitu loh. Terus itu terakhir kali aku
dikerasin secara fisik sama dia. Terus gimana sih caranya biar aku bukan biar aku ya, maksudnya gimana sih caranya waktu itu aku keluar dari toxic relationship itu. Nah, aku dari tadi cerita ya sama temenku yang itu deket, yang aku kenalan itu, yang ngeberaniin diri, yang sekarang alhamdulillah udah jadi pacar aku. Sorry. Jadi gini, dulu itu dia itu pacar aku yang sekarang itu dulu itu selalu ngedorong aku buat ngeberaniin aku, ayo dong kumpulin keberanian gitu kan, ayo speak up ke orang tua kamu, ayo dong berani ngomong, jangan dipendem-pendem sendiri, itu tuh hubungan gak sehat, itu gak baik buat kamu, buat kedepannya gini gitulah intinya. Nah, pada saat itu juga aku takut banget buat ngomong ke siapapun gitu kan, karena baru berani cerita juga sama dia kan. Nah, karena aku mikirnya dia itu kan orang yang baru aku kenal, dan sebenarnya bukan baru juga sih, karena udah lama banget, udah 1 tahunan lah, cuma baru deketnya baru-baru aja gitu. Cuma aku mikir ngeberaniin cerita ke dia karena dia itu gak ada ikatan sosial apapun sama aku sebelumnya gitu loh. Jadi aku percaya dia gak akan ngadu atau cerita ke siapapun juga gitu kan. Terus habis itu setelah aku kumpulin keberanian, aku mulai berani cerita ke orang tua aku. Dan pada titik itu juga dia itu cari-cari aku, maksudnya dia yang masa lalu aku itu nyari-nyari aku, dimana sih gini. Terus habis itu aku blokir semua kontak WhatsApp-nya, aku blokir semua sosial media yang ada dia, terus nomor dia aku blacklist juga. Terus habis itu aku juga aku ngadu sama pihak perlindungan untuk perempuan dan anak, karena itu juga udah bisa jadi bahan kasus bagi mereka gitu kan. Tapi aku takut buat ngelanjutin itu, aku mikirnya masih mikir kasihan sama keluarganya dia gitu loh, kalau aku kasusin itu gitu loh. Terus dari situ karena rasa takut itu aku sampai kabur dari rumah. Tentunya aku kabur bukan asal kabur ya, aku izin dulu sama orang tua aku nih pergi loh dari rumah, karena ya aku juga udah speak up kan sama orang tua aku udah cerita gini gitu kan. Terus iya gitu kan, mereka juga ngerekomendasiin buat aku pergi dulu dari rumah, karena aku tuh takut banget, aku nggak nyaman banget di rumah gitu, karena takut banget disamperin, karena dia itu selalu ngancam, kalau kamu nggak mau sama aku pastiin lebih baik kamu mati gitu loh. Dan dari pengalaman yang udah pernah aku jalanin itu, yang ibaratnya dia itu nyiksa aku, ya aku percaya dong sama kata-katanya gitu kan. Aku takut kalau itu tuh beneran terjadi gitu loh. Nah, dari situ aku kabur dari rumah, aku sempat pindah kos juga di daerah sini. Terus akhirnya aku itu beraniin diri buat pulang ke rumah setelah aku ngerasa bener-bener aman buat aku, buat keluargaku gitu kan. Terus baru clear masalah itu gitu. Dan aku berharap banget nih ya, buat kedepannya aku gak akan pernah lagi ketemu sama dia, karena aku ngerasa bukan lagi takut, karena udah tahapannya itu udah trauma, gak mau aku ketemu sama dia di manapun, intinya aku gak mau ketemu sama dia. Terus yang terakhir ini
pesan apa sih yang bisa diambil dari toxic relationship yang pernah aku jalanin, dan menurut aku apa hikmahnya gitu loh. Hikmahnya yang bisa aku ambil, pelajaran yang bisa aku ambil tuh, kita tuh sorry ya, hikmah yang bisa aku ambil, pesan yang bisa aku ambil dari toxic relationship yang pernah aku jalanin ini, aku bisa lebih hati-hati dalam memilih pasangan. Sebenarnya dia itu juga bukan pacar aku juga sih, cuma emang deket aja gitu. Tapi lama-lama dia itu mau ngatur aku terus gitu loh, aku harus gini gitu gini gitu. Dan kalau nggak sesuai sama yang dia harapin, ya udah main fisik deh gitu kan. Terus lebih hati-hati dalam memilih pasangan ya. Terutama aku bilang buat kalian perempuan-perempuan di luar sana, hati-hati kalau mau milih pasangan, karena seorang laki-laki itu bukan dilihat dari tampannya ya, bukan dilihat hanya dari tampannya, dari mapannya, tapi lihatlah laki-laki itu dari tanggung jawabnya. Nah, terutama apa? Kesetiaannya. Orang kalau udah nggak setia itu nggak ada harga dirinya deh menurut aku. Terus juga sebagai perempuan tuh jangan mudah baper dibaperin sama laki-laki. Kayak kamu dikasih perhatian lebih, kamu dikasih misalkan barang-barang yang kamu suka, kamu dikasih apa yang kamu butuhin, belum tentu laki-laki itu tuh nggak ada maksud gitu loh. Karena namanya psikologi orang-orang ya, psikologi seseorang, kalau misalkan dia itu menginginkan sesuatu, pasti dia itu akan mengorbankan sesuatu. Itu hukum ekonomi sih, cuma bisa dipakai ya. Terus juga jangan baper kalau misalkan dianggap istimewa, karena menurut aku semuanya itu ada konsekuensinya gitu loh. Jadi buat perempuan di luar sana, kalau misalkan ngelihat video ini ya, ambil sisi positifnya dan buang sisi negatifnya dari aku. Aku ingetin sekali lagi, jangan cuma ngelihat cowok itu dari tampannya, karena namanya fisik itu bisa dirubah ya kan. Terus jangan ngelihat laki-laki itu dari mapannya. Mapan itu belum tentu dia itu semua usahanya dia gitu loh. Belum tentu apa yang dia punya itu dari hasil usaha yang benar. Lebih baik kita sebagai perempuan itu harusnya nemenin laki-laki berjuang supaya dia mapan, supaya dia lebih baik kehidupannya, supaya dia itu lebih baik perilakunya. Itu perempuan seperti itu akan lebih berharga di mata laki-laki, karena yang dilihat dia itu bisa nemenin dari 0 sampai sukses. Nah, tapi kita sebagai perempuan juga jangan memaksakan kalau si laki-laki itu udah sukses harus menikmati suksesnya sama kita. Kita itu hanya nemenin dia ketika dia itu berjuang, supaya kalau misalkan dia itu udah sampai pada tahap suksesnya dia itu ingat siapa yang udah nemenin dia dari 0 sampai dia sukses. Itu perjuangan yang berharga banget buat diapresiasi sebagai perempuan. Mungkin segitu aja sharing dari aku. Kurang lebihnya aku mohon maaf. Kalau ada lebihnya itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan kalau ada kurangnya itu murni kesalahan aku ya. Mungkin cukup sekian aja sharing aku. Kalau misalkan kalian mau berbagi cerita juga sama aku, boleh banget. Cerita apapun itu, selagi aku bisa dengerin dan aku bisa bantu, insya Allah aku bakal bantu. Dah. Assalamualaikum.